Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Kumaladina dengan NIM 23071104663. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat use case diagram. Pertama, kita akan memilih kontainer yang seperti gambar persegi. Kemudian, atur kontainer tersebut sesuai ukuran yang kita mau. Lalu, ubah nama kontainer tersebut. Di sini, saya akan mengubahnya dengan nama aplikasi sistem informasi akademik. Lalu, pilih aktor. Di sini, saya menggunakan 3 aktor. Nah, untuk aktor pertama saya beri nama mahasiswa. Lalu aktor kedua saya beri nama dosen. Dan aktor ketiga saya beri nama admin. Setelah itu, kita memilih fitur atau use case. Di sini saya menggunakan 4 fitur utama. Nah, untuk fitur pertama itu login. Lalu fitur kedua, informasi akademik. Dan yang ketiga itu pengisian kartu rencana studi. Lalu fitur keempat, input nilai. Setelah itu, kita buat hubungan antar aktor dan juga use case-nya atau fiturnya. Di sini mahasiswa bisa melakukan login. Lalu mahasiswa bisa melihat informasi akademik. Dan mahasiswa dapat melakukan pengisian kartu rencana studi. Nah, sedangkan aktor dosen dapat melakukan login. Dosen juga dapat menyetujui pengisian dari kartu rencana studi mahasiswa. Dan dosen dapat melakukan input nilai. Nah, untuk aktor admin dapat memantau pengisian kartu rencana studi, dan admin juga dapat memantau input nilai. Nah, di sini untuk fitur login itu memiliki fitur-fitur tambahan. Yang pertama itu ada fitur verifikasi password. Nah, mahasiswa dan dosen yang melakukan login itu dia akan diminta untuk verifikasi password. Nah, setiap melakukan login itu akan diminta untuk memverifikasi password. Nah, karena itu suatu keharusan atau
akan selalu terjadi, maka di situ dinamakan include. Lalu untuk fitur tambahan di login itu ada namanya fitur menampilkan login error. Ketika mahasiswa dan dosen melakukan login, namun loginnya itu salah, maka akan menampilkan login error. Nah, login error itu kan tidak selalu ditampilkan. Itu terjadi apabila login tidak berhasil saja. Karena itu tidak selalu terjadi, maka di situ dibuatlah extend. Nah, selanjutnya pada fitur pengisian kartu rencana studi juga terdapat fitur lain, yaitu verifikasi pengisian sesuai jadwal. Nah, pengisian kartu rencana studi ini akan melakukan verifikasi pengisian sesuai jadwal. Karena setiap pengisian kartu rencana studi itu harus melihat dulu nih, pengisiannya sudah sesuai jadwal apa belum. Kalau tidak sesuai jadwal, maka tidak akan bisa pilih fitur pengisian kartu rencana studi dan input nilai. Maka dari itu, karena itu sebuah keharusan, maka itu disebut include. Jadi pengisian kartu rencana studi itu include verifikasi pengisian sesuai jadwal, dan input nilai itu include juga dengan verifikasi pengisian sesuai jadwal. Nah, lalu input nilai itu merupakan fitur utama, dan di input nilai ini terdapat fitur general, fitur tambahannya. Nah, fitur general ini ada dua. Yang pertama itu input nilai semester pendek, dan fitur general kedua itu input nilai semester reguler. Karena kedua input itu merupakan input tambahan general, maka ditandai dengan garis putus-putus tanpa panah. Karena dia merupakan generalisasi. Nah, kemudian di sini ditambah fitur, yaitu fitur mengatur biodata, yang di dalamnya itu terdapat extension points. Nah, untuk extension point-nya ini yaitu bantuan profile. Nah, apabila bantuan profile itu dibuka, maka akan beralih ke fitur bantuan profile. Karena bantuan profile ini tidak ada keharusan untuk selalu membukanya, dia terbuka apabila kita memilihnya saja, maka itu dinamakan extend. Nah, mahasiswa dapat mengatur biodata. Kemudian kita buat catatan kecil, dia itu berbentuk seperti notes. Nah, di catatan itu kita buat jika mahasiswa menekan tautan bantuan profile, maka pergi ke halaman bantuan profile.
Nah, ini merupakan sebuah catatan dari fitur mengatur biodata yang di dalamnya terdapat extension point bantuan profile. Lalu, karena ini merupakan sebuah generalisasi, maka ditandai dengan garis putus-putus tanpa panah. Nah, ini adalah use case diagram yang telah saya buat dengan judul Aplikasi Sistem Informasi Akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.